yang dikeluarkan dari harta tertentu, begitu. Jadi kenapa dikatakan tertentu ya karena memang memiliki kriteria tertentu, tidak sembarang harta kan begitu kan, makanya dikatakan di sana harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu. Tertentunya apa ya, kita akan bisa sebutkan. Harta yang diwajibkan zakat itu kan ada 4 ya kan. Yang pertama adalah apa? Nah, 2 nanti dulu ada peternakan, 3 pertanian, buah-buahan ya. Itu yang keempat perdagangan. Jadi 4 jenis harta ini yang wajib dizakati. Itu pun nanti tertentu juga untuk zakat, misalnya peternakan itu pun tertentu, tidak semua ternak itu dizakati ya. Yang wajib dizakati adalah unta ya kan, kambing atau domba itu dijajarkan, sapi. Nah, termasuk yang juga dikiaskan itu lembu kerbau ya. Enggak kuda enggak. Jadi hanya juga cuma itu, unta, sapi, kambing. Nah, dijelaskan ke itu kerbau tadi. Jenis kambing juga ada kambing, domba, semua jenis itu boleh wajib zakat. Nanti pertanian juga demikian, tidak semua jenis pertanian. Pertanian itu juga cuma anggur dan kurma. Gandum enggak. Buah-buahan, makanya kan buah kurma dan buah anggur seperti itu. Nah, cabai gimana, sayur gimana, enggak begitu. Yang nanti kemudian makanya dikatakan tertentu kan begitu. Nah, harta yang dikeluarkannya pun tertentu ya kan. Apa misalnya kalau pertanian itu tergantung ya, misalnya jika diairi atau bukan air hujan gitu, itu malah 10%. Tapi kalau yang tidak diairi, air irigasi itu 5%, yang tak ada hujan itu 10%. Gitu pertanyaan. Peternakan juga nanti ada hitung-hitungannya lebih rinci kan, jumlah-jumlahnya, kelipatannya. Makanya dikatakan tertentu jumlahnya. Jadi harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu. Tertentunya itu nanti yang baru dijabarkan. Nah, kita mau membahas yang mana dulu? Kalau kemarin kan mintanya kok perdagangan misalnya, karena kaitannya dengan bisnis. Atau mau secara umum, hampir setiap harta kekayaan kita itu tidak akan lepas dari zakat. Kenapa? Karena ketika nanti ini nggak lolos, ini nggak lolos, ya paling ini kan gitu. Duitmu saya ini piro masih bener loh. Misalkan perdagangan nggak masuk, ya kan? Tapi kan akhirnya dia punya duit kan gitu, punya uang yang dia simpen gitu. Jadi kalau misalnya nggak masuk semua, ya memang berarti orang suka ya. Kalau pakai mungkin jadi walaupun itu dagang, tapi masuk misuk ya pedagang kecil, pedagang kecil bukan pedagang besar gitu. Nah, sekarang zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Ini syaratnya apa? Syaratnya apa? Syarat zakat perdagangan. Bisa dikawin pasti. Syarat zakat perdagangan apa?
Paling tidak yang disepakati ulama aja lah. Sudah. Bisa kalau tentang angkanya berapa saya pada Disepakati karena nanti kan bisa jadi ada ikhtilaf kan gitu ya. Ada ikhtilaf yang disepakati ulama kan itu ada 3 ulama mazhab ya. Yang pertama apa? Mencapai nisab. Yang kedua melewati haul, mencapai haul komariah ya, haul komariah 1 tahun. Yang ketiga apa ini? Kira-kira dagang, berniat dagang. Hanya orang niat dagang, jenenge orang dagang perdagangan. Jadi dari awal itu sudah niat aku tuku mobil, arep tak dol, kangen gitu. Jadi beli mobil niat dagang. Jadi niatnya harus diopo, nggak niat dagang. Beli mobil niatnya dipakai, ya nggak di zakat ya, niatnya mau dipakai untuk dimiliki, diambil manfaatnya untuk jadi hak milik yang begitu. Tapi kalau niatnya untuk diperdagangkan itu berarti masuk zakat perdagangan. Makanya itu termasuk syarat zakat perdagangan itu harus ada niat dagang. kalau apa orang yang pekerjaannya memang setiap hari berniaga itu kan kadang tidak terus untuk niat saya hari ini mau niat berdagang. Nah itu bagaimana? Ya paling tidak kan kalau itu udah harian, berarti kan maklumannya dia memang pedagang. Misalkan saya ini kan, Ya. saya jualan frozen, itu ya tetap pasti dikatakan pedagang pengusaha frozen kan begitu. Jadi apa yang kita perjualbelikan yang masuk ranahnya perdagangan frozen dan pada umumnya yang ada di situ itu berarti masuk niat perdagangan sejak awal memang itu begitu. Tapi kalau misalkan yang barang-barang yang umumnya bisa dipakai kan harus ada niat. Misalnya saya beli mobil bekas gitu kan. Terus saya niatkan mau tak jual, nah itu berarti udah niat berdagang. Nanti begitu laku saya belikan lagi, ya kan? Terus dapat untung, besok laku saya belikan lagi, begitu seterusnya. Kadang belum laku saya simpen 1 mobil, besok beli lagi, punya 2 mobil, yang ini laku, yang ini belum. Seperti itu terus, itu namanya jual beli. Walaupun mobil itu bisa jadi dipakai kadang-kadang. Kan di rumah kan bisa jadi kan dipakai sekali-sekali, walaupun itu barang dagangan kan, nanti diberikan lagi kan gitu. Tapi kan dari awal sudah berniat menjadi barang dagangan seperti itu. Makanya niat berdagang ini menjadi salah satu syarat wajib zakat perdagangan. Tapi kalau enggak, saya punya mobil seperti ini, saya butuh duit saya jual, ya kan? Terus waktu saya beli lagi, kan begitu. Itu namanya ganti selera aja, bukan perdagang namanya, ya kan? Kenapa? Ketika saya butuh uang saya jual, saya butuh mobil saya belikan lagi, begitu. Ada uang lagi untuk tambahkan dinaikkan grade-nya, jadi mobilnya lebih bagus. Itu tidak masuk dalam perdagangan. Ya. Ini yang pertama yang kita bahas, zakat perdagangan itu syaratnya apa? Mencapai nisab, melewati haul komariah dan niat dagang. Ini yang disepakati ulama. Tapi ada dari yang berbeda-beda, yang ikhtilaf juga. Yaitu nanti ada yang bilang 4, ada yang bilang 5, bahkan begitu syaratnya itu. Nah, misalnya apa? Ini sekedar tahu aja ya. Misalnya syarat perdagangan oleh mazhab yang lain. Harta itu bukan harta dari pacar. Nah, misalkan dia dapat dari harta warisan orang tua, kemudian
apa itu iya diperjualbelikan, dijual itu termasuk yang tidak dianggap sebagai isyarat. Jadi di luar warisan maksudnya begitu. Ketika dia meniatkan dagang itu disyarati. Jadi asal dapat awalnya itu apa? Jika itu diperoleh dari warisan, nah, seperti itu enggak. Tapi kalau dia dapatnya dari membeli, nah begitu. Syaratnya adalah tadi hasil dari jual beli. Nah, begitu. Juga ada yang mensyaratkan begitu. Nah, gitu kan. Terus yang lain lagi, kalau Syafi'i itu misalnya sepanjang tahun dulu di akhirnya itu mencapai haul, itu masalahnya. Kalau ketika nanti ada yang enggak mencapai di tengahnya, maka putus, diulang lagi dari tengah itu ke sana lagi begitu. Jadi banyak yang artinya rinciannya begitu. Ya sampai di sini ada yang disampaikan. Itu berapa? Apa nisabnya zakat nanti secara umum? Apa nisab perdagangan kan kita bahas nisab perdagangan. Nisab itu adalah jumlah paling rendah ya yang wajib dizakati. Itu nisab. Apa berapa? 85 gram emas. 5 gram emas. Ada yang lain? Hitungannya per bulan atau per Tahun. per tahun? Haul itu 1 tahun. 1 tahun itu sudah mencapai nisab. Artinya gini, mencapai nisab dulu, terus bertahan selama 1 tahun. Kalau sudah dua-duanya tadi, nisabnya sudah terpenuhi, haulnya sudah terlewati, maka wajib zakat. Tapi kalau misalkan usaha bertahun-tahun tapi nggak pernah mencapai nisab, ya nggak zakat. Karena apa? Karena ya belum mencapai salah satu syaratnya tadi kan nisab kan. Nisab itu jumlah terendah yang wajib dizakati. Nah dalam Islam batas ukurannya nisab itu ada 2 patokannya. Apa? Emas. Emas dan Perak. atau iya kan? Emas atau perak, gitu loh. Itu yang menentukan nanti emas atau perak. Ini patokannya emas atau perak. Mana yang lebih rendah nilainya? Itu yang jadi patokan. Nah sekarang, patokannya emas, misalnya berapa? 85 gram. Dari runutnya dulu aja. Kalau patokannya emas itu 20 dinar. Nah dari sini dulu. Awalnya dari dinar dulu. Setiap 20 dinar dikeluarkan berapa? Setengah dinar. Ini sama dengan berapa ini? Kemarin 1 jam 44,25. Ini kan 1/40-nya tadi kan? Ya kan? Jadi kan 1/40 tadi. 1/40 kan? Setiap 20 dinar dikeluarkan setengah dinar. Makanya dia zakatnya nanti ini besar zakatnya 1/40 atau kalau dipersenkan jadinya 2,5%. Sekarang kalau perak setiap berapa? 200 dinar. Nah, dari sini runutannya. Nanti kita coba runutkan pakai 20 dinar itu sama dengan 1 dinar. 1 dinar sama dengan berapa? 4,25 gram emas.
itu. Berarti kalau 20 dinar sama dengan berapa? 20 kali 4,25 100 sama dengan 80 sekitar situ ya. bukan sekitar itu, memang ini asalnya 85 itu dari situ ya. Jadi nisabnya emas itu berdasarkan nih mencapai nisab. Jadi dasarnya adalah emas atau perak. Kalau emas nisabnya 20 dinar. Setiap 20 dinar dikeluarkan setengah dinar zakatnya. Kalau 20 kali 4,25 berarti sekitar 82 ya. Betul tak? Coba aja dihitung lagi ya, berapa? Seperempat kali Al-Anfal yang saya baca itu yang dikuatkan itu 1 dinar itu 4/4 gram emas murni. Nah, itu nanti terus kalau seperti itu ya ketemunya ya ini tadi. Jadi nisab inilah batas nisab. Nisabnya emas itu tinggi. Nisab berdasarkan emas. Nisab emas. Nah sekarang kalau perak, berapa? Minimalnya berapa? 200 dirham. Nah, gini. Ya. Dikeluarkannya berapa? 200. Berapa? Hadisnya ada toh, setiap 5 dirham. 1/40-nya berapa? 5 toh? Jadi setiap 200 zakat yang dikeluarkanlah 5 dirham. Jadi 1/40-nya toh. Jadi tetap 1/40 sama dengan 1/40. 2,5%. Gitu kan? Ini nggak urut ya, tapi maksud saya itu begini ya, panah-panah ini ya, paham ya? Sekarang 1 dirham sama dengan berapa gram emas? Gram perak. Berapa gram perak? Berapa gram perak? Perak murni. Berapa ini? 2,975 gram perak murni. Kalau seperti itu, tinggal dikembalikan 200 dirham sama dengan berapa? 200 kali 2,975 gram perak murni. Semuanya berapa? 555. Ya kan? 595 betul. Gram perak murni. Nah inilah batas nisab. Nisab perak. Nisab perak ini. Nah ini. Runutannya dari sini. Baru nanti kita cek. Kayak dirupiahkan kan begitu. Ini kan baru dari nisab peraknya. Sekarang kita cek dulu nilai rupiahnya
85 gram emas perak murni itu kalau dirupiahkan jadi berapa? 85 juta. Ya. Maka 2,5%. Ya. 85 juta rupiah. Ini. Kalau yang perak berapa? Ada juga perak itu nanti kalau mau dibaca, dicari aja di searchingnya. Harga 5 gram emas tahun itu 1 gramnya berapa? Kebetulan kan kalau hari ini harganya kan 1.193.000, kali 85 juta. Nah itu 2,5%-nya adalah yang dikeluarkan. Nah sekarang kalau silver, misalnya silver coba, perak murni gitu. Beda jauh tuh. Ini sok perak murni, 1 perak murni tadi itu harganya 16.000 per dan 16.000 per gram. Ini tadi berapa? 1 juta per gram. Nah, coba. Ini. Yang lebih rendah nilainya. Itu hikmahnya juga ada. Hikmahnya adalah makin banyak orang yang bayar zakat. Jadi punya uang 10 juta, terus wajib zakat. Ya, jadi maka dari sini nisab diambil yang paling rendah, yang nilainya paling rendah. Kenapa kok sekarang ini nilainya perak itu sangat rendah? Ya karena nggak banyak yang minat. Gitu. Orang lebih seneng emas. Tapi di masa Rasulullah emas dan perak itu setara hampir. Perbandingan itu 1/10. Makanya kan 20 dinar 200 dirham. Kan 20 sama 200 kan serba 10. Itu 1/10. Di masa-masa sahabat itu kadang 1/11 turun nilainya perak. Terus di masa khulafaur yang berikutnya ya Umar saat itu pernah 1/12 atau 13. Nah sekarang udah nggak perbandingannya jauh. Ya sekarang 1 juta banding 16.000 kok. Jauh banget. Ya kan? Nah itu adalah patokan nisab itu. Secara syar'i itu ada 2, emas dan perak, emas atau perak. Ya. Maka mana yang dipilih? Yaitu adalah yang lebih rendah. Hikmahnya ya tadi orang akan banyak membayar zakat. Karena orang punya uang 10 juta udah wajib bayar zakat ya. Kalau patokannya emas kan 85 juta. Nah, saya nggak wajib zakat. Nggak pernah punya uang 85 juta. Dan selama setahun. Selalu habis dipakai untuk bayar kebutuhan. Bahkan punya utang. Itu karena dikasih simpennya. Iya. Ya artinya tersimpan atau terakumulasi. Nisab itu dari omset plus stok barang
atau dari laba? Ya, apa? Nisab itu dari stock of name semua omset. Semua ya, Iya. termasuk kas. Iya. Jadi kan gini, ketika kita pada saat punya barang niat mau berjualan, Iya. mungkin kan nggak mencapai nisab. Iya. Karena apa? Modalnya pun misalnya Sedih. 5 juta, kan pasti di bawah 9. 5 juta. Terus kemudian berkembang. Dilala baru jalan 1 bulan sudah melebihi 10 juta. Maka ketika berjalan 1 bulan itu, saat itulah mulai dihitung artinya nisab. Kita usaha di bulan Januari, di bulan Februari akhir sudah mencapai 10 juta karena diputar untuk akhirnya uang itu terakumulasi tadi 10 juta. Artinya kan yang kita hitung di nisab itu hanya barang dagangan ya, sarana pendukung. Inventory itu Ya enggak, ya barang dagangan ya. barang dagangan. Iya. Barang dagangan yang di stok opening pada saat masuk, katakanlah di bulan ini nilainya sudah masuk nisab. Itu nanti termasuk dengan outstanding pembayaran dari konsumen itu atau tidak, atau hanya yang berwujud barang? Iya, itu nanti ada simulasi itunya. Omset plus piutang. Nah, piutang itu masuk dikurangi hutang. Itu bisa kali. Jadi piutang yang mudah ditagih itu menjadi hitungan zakat perdagangan. Berarti piutangnya tetap harus diklasifikasikan dua ya, jadi bad debt sama yang benar-benar bisa ditagih. Iya, yang kemungkinan mudah ditarik gitu loh. Walaupun itu mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi itu bisa gitu. Itu termasuk yang dijadikan perhitungan. Jadi misalkan usaha tadi 5 juta di bulan Januari, bulan Februari ternyata mencapai 10 juta, ya kan? 10 juta itu bertahan terus dari bulan Februari sampai Februari tahun depan, jadi sudah mencapai haul, maka dia wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5% dari ya 10 juta kalau tadi katanya 10 juta. Tapi kalau di akhir haul, ya haulnya tadi itu ternyata 12 juta, ya 2,5% kali 12 juta. Dan apakah berdasarkan, nah pertanyaan berikutnya, apakah berdasarkan harga jual atau harga murah? Ya dulu pas belajar, ya kan, itu nilainya 5 juta, itu kulaan, ya kan. Kemudian dijual kan untungnya tadi misalkan 500.000 karena 10%-an rata-rata kan, berarti kan nilai uangnya jadinya kan 5.500.000 kan, itu 5.500.000 kan gitu kan, diputar lagi itu. Nah pertanyaannya, apakah berdasarkan harga beli kulaan ataukah harga jual pada saat zakat itu? Ini pertanyaan saya. Kalau melibatkan Jatuh temponya nanti harga jualnya lebih murah, ya pokoknya jatuh temponya pas harga jual. Jadi semua item yang kita miliki itu kalau dibuat harga jual pada umumnya itu berapa, terus di total. Kalau barangnya itu satu macam udah, ya kan, satu macam udah tinggal kalikan harga jual berapa ribu stoknya ya ketemu. Tapi sekarang juga udah canggih toh, pakai sistem inventory kan sudah ada semua, walaupun itu ratusan bahkan ribuan item juga ada loh. generate PNL-nya keluar semua. Hitungnya jelas cepat. Iya, jadi nanti ketika dihitung harga jualnya, ya kan, dari semua item yang dimiliki keluar nilai, ya udah kalikan 2,5%, itu udah keluar nilai
nilai zakatnya berapa? Ya. Kalau seperti dagangan yang tidak berubah kan mudah ya seperti tadi. Kalau di bengkel saya kan kebetulan pakai bengkel. Kan stok itu kan berupa besi ya, nanti akan dibikin benda jadi. Benda jadinya itu kan harganya beda dengan besi. Nah, gitu. Dan harganya kan belum, kalau harga jual kan belum ada. Itu mau dibikin apa belum tahu. Nah ini mesti dipastikan dulu ini masuk ke perdagangan atau sebenarnya jasa, Maksudnya manufaktur. atau malah masuknya jasa. Kan kalau ada orderan baru diterima, kemudian harga jual belinya kan pada saat terima orderan, kan nggak niat dagang kok. Nah, kan niat awalnya nggak berdagang, niatnya kan itu memang pekerjaan jasa. Kalau masuk jasa ya nggak masuk dari 1, 2, 3, nanti masuknya sini. Kalau berduit di sehano sisong. Jadi nggak masuk perdagangan. Perdagangan itu memang dari awal tuh niatnya dagang, makanya dimasukkan sebagai syarat zakat perdagangan. Nah, yang jual beli mobil itu berarti niatnya dagang itu. Jadi kan beli mobil di showroom disimpan kan gitu kan, itu laku nggak laku bayar zakat itu nilainya besar. Bulan Januari beli 1 mobil, orang laku setahun belum bayar zakat.